ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Apakah Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala tidak bermadhab? Ya, Syekh Al-Albani itu mengatakan tentang dirinya, lastu muqayyidan bil madhahib, saya tidak terikat dengan madhab. Jadi dibedakan antara orang yang tidak terikat dengan madhab dan orang yang terikat dengan madhab. Ya, orang yang tidak terikat dengan madhab bukan artinya dia tidak memakai madhab, bahkan seluruh madhab dia pakai, hanya dia tidak terikat dengan apa? Tidak terikat dengan madhab. Karena itu di buku-buku usul fikih, mujtahid dibagi menjadi dua. Ada mujtahid mutlak, ini tidak terikat dengan madhab. Dan ada mujtahid muqayyad bil madhab. Ada mujtahid dia terikat dengan madhabnya. Misalnya dia seorang bermadhab Syafi'i, mujtahid di madhabnya saja. Dia kenal ijtihad sesuai dengan berbagai riwayat, aujuh, masail yang ada di dalam madhab dia. Di dalam madhab dia. Iya. Kemudian yang kedua, Syekh Al-Albani rahimahullah itu termasuk orang yang selalu mendengung-dengungkan ucapan Imam Ahmad, iyyaka an tatakallama fi masalah wa laysa laka fiha imam. Hati-hati kalian untuk berbicara tentang sebuah masalah dan tidak ada imam yang mendahului kalian. Karena itu Imam Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau tidak berucap sesuatu apapun dari pembahasan-pembahasan kecuali ada yang mendahuluinya dari para ulama terdahulu. Ya, walaupun ada sebagian masalah yang beliau berbeda dengan ulama yang lain di masa ini, dan itu sedikit. Dan yang mendahuluinya juga digolongkan sedikit, misalnya dari madhab Dhahiriyah misalnya. Tapi ada yang mendahului beliau. Ya, dan ada pegangan beliau, walaupun pendapat-pendapat itu bertentangan dengan mayoritas ulama misalnya di masa sekarang atau di masa dahulu. Ya, dan itu tidak mengurangi kedudukan beliau sebagai seorang alim yang berijtihad. Adapun yang mengatakan bahwa beliau tidak memandang mazhab sama sekali, tidak ada ukurannya di dalam menimbang, maka ini ucapan orang-orang yang dungu dan bodoh dan tidak mengerti tentang masalik ahlul ilm, bagaimana para ulama itu di dalam nilai pembahasan-pembahasan. Ya, Syekh Al-Albani itu diakui keilmuannya oleh lawan maupun kawan. Ya, tapi bukan artinya kita itu bertaklid kepada beliau. Karena beliau sendiri tidak pernah mengajarkan taklid. Yang memang diperangi oleh para ulama adalah taklid ikut-ikutan. Ittiba man laysa bihujjah bila hujjah, itu taklid namanya. Mengikuti orang yang bukan hujjah tanpa hujjah. Mengikuti orang yang bukan argumen tanpa argumen. Ya, dan itu dilarang di dalam beragama. Baik, jadi kalau seorang misalnya dia memahami fikih dengan sebuah madhab, misalnya dengan madhab Syafi'i saja, atau madhab Hanafi saja, atau madhab Maliki saja, Hambali saja, boleh saja. Itu untuk pemula memang seperti itu lebih memudahkan dia dalam belajar. Nah, Syekh Al-Albani juga di awal beliau tumbuh di atas fikih madhab Hanafi, sebab ayah beliau adalah seorang tokoh pemuka di madhab Hanafi. Ya, kalau mengatakan bahwa Syekh Al-Albani itu ya tidak pernah mengenal madhab, itu dari kedunguan, tidak mengerti dari kedudukan para ulama, bagaimana cara mereka berilmu atau belajar. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.